teman-teman, sekarang kita lagi ada di kebun anggur di daerah Godean. Mau tahu keseruannya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang kebetulan kita ada di kebun buah anggur yang tadi teman-teman udah lihat videonya. Nah, di balik keindahan kebun anggur yang tadi teman-teman udah lihat, itu ada seseorang di balik kemegahan kebun anggur tersebut. Nah, sekarang saya udah bersama teman saya. Perkenalkan diri dulu, Mas. Ya, baik, nama saya Zaki Laksana Khalil, asal Godean Sleman. Nah, ya. Jadi kebun anggur ini tempatnya ada di Godean ya teman-teman. Ada di Sleman, Godean. Nah, ini Mas Zaki ini juga rumahnya di Godean. Nah, sekarang Mas Zaki kalau boleh tahu sekolahnya di mana, Mas? Kuliah ya? Sekarang kuliah? Saat ini saya kuliah di UNY, di Ilkom. Saat ini masuk semester 5. Masuk semester 5. Ya, berarti seangkatan. Soalnya dulu sekolahnya juga bareng. Ya. Jadi memang teman seangkatan gitu. Nah, ya oke siap. Oke Mas Zaki, untuk sekarang itu kesibukannya Mas Zaki apa sih? Untuk saat ini kebetulan ini kan waktu libur panjang dan semester cukup semester. Nah, kesibukan saya saat ini mungkin mengelola ini yang ada di kebun anggur ini, tapi untuk sampingannya saya kebetulan ada sebagai hobi itu saya salurkan fotografi. Ya. Nah, jadi ada jobnya ada fotografi gitu buat kalangan anak wisuda atau memang Evan anak. Terus kemudian di selain itu juga sebagai fotografer juga nyambiin gitu. Oh ya teman-teman. Jadi Mas Zaki itu dari dulu saya sekolah bareng sama Mas Zaki itu emang punya hobi fotografer. Jadi kalau misalnya ada event-event apa kayak festival atau event apa gitu, jadi yang nandangi bagian fotografer, bagian sinematografi gitu Mas Zaki ini. Nah kebetulan Mas Zaki juga udah punya tim sendiri ya Mas ya, tim fotografer sendiri. Jadi teman-teman besok kalau misalnya mau manten atau siapa saudaranya mau manten butuh tim videografer atau fotografer, boleh banget nih hubungin Mas Zaki ya Mas. Boleh banget Ya. Untuk nama timnya apa Mas? Untuk nama timnya itu RVA, itu kepanjangan dari Ruang Visual Art. Jadi dari teman-teman timku sendiri yang mungkin ada basic untuk editing atau memang dari dulu memang suka di foto, itu saya kaitkan, saya ajak jadi satu buat yang ada di RVA itu. Ya langsung aja bisa dicek IG-nya RVA Fotografer. Ya nanti di bawah sini ada IG-nya RVA Fotografer. Nah untuk motivasi Mas Zaki sendiri kan berarti udah punya saluran hobi ya di itu RVA Fotografi. Nah untuk motivasi Mas Zaki membangun kebun anggur yang ya lumayan luas ini, untuk motivasinya sendiri apa? Dari awal memang kita mulai itu dari mulai pandemi pas pasca pandemi itu kan karena memang nggak boleh keluar, kita nggak boleh berkemana-mana di rumah. Apa sih yang di rumah? Apa ya? Di rumah aja. Ya itu. Terus dari situ mungkin ada aktivitas lain dari orang tua saya untuk nanam kebun anggur.
awalnya itu nggak seberapa kebun anggurnya, Berarti cuma cuma- satu peta, Cuma satu peta. iseng-iseng awalnya. Cuma iseng-iseng. Terus kemudian yang menarik lagi, kita anggurnya itu nggak dari lokalan, memang dari imporan. Kita coba satu pohon, mungkin dari satu pohon, kemudian kok wah ini kayaknya kelihatannya bagus kalau buat dibuahkan yang banyak gitu. Terus lama-lama kebelakangan bikin kayak apa, plastik home yang buat Rumah anggurnya. kayak rumah kaca gitu, rumah. Apa sih istilahnya? Yo sing kae lho. Yang itu loh yang Plastik UV ini Nah, dari plastik UV. Nah, iya, iya. Home green. Ya, enggak tahu lah Gitu, namanya ya, apa itu. itu. Terus bikin yang banyak lah. Ya alhamdulillah jadilah kebun anggur itu. Terus kita nggak mungkin dong kita buat kebun kalau nggak ada tempat buat santai, buat duduk, buat apa. Kemudian perluasan lahan kita bikin gazebo buat joglo-joglo yang sesuai yang tadi, yang bisa dilihat videonya tadi. Nah kurang lebih seperti yang ada di video, ada gazebonya, ada tempat peristirahatan, buat taman-taman juga, dan agar lebih menarik. Untuk yang ditanam di sini cuma anggur atau ada seperti tanaman lain? Terkhusus anggur sih sebenarnya, Khususnya anggur itu. Iya, tapi juga ada pohon kelengkeng, ada pohon durian, pohon pisang. Tanamannya ada tanaman argonema juga ada, yang sejenis argonema, anggrek juga ada, miana juga ada gitu. Itu kalau yang ke bunga-bunga itu lebih ke ibu saya sebenarnya, ibu saya. Kalau yang anggurnya sendiri itu dari bapak saya yang mulai dari awal mengelola, beli pupuk atau sebagainya dari bapak saya. Terus untuk kedepannya, misalnya ini kan udah jadi. udah mewah banget ya ini toh Mas. Nah ini juga udah ada gazebo. Kalau dilihat-lihat kok udah cocok jadi kafe ini kayaknya. Ya. Nah untuk kedepannya misalnya kebun anggur ini untuk tempat rekreasi orang-orang lain misalnya kayak gitu boleh nggak sih Mas? Nah untuk kedepannya, tujuan kedepannya itu mungkin nanti bisa sih buat kayak buat warung kopi, angkringan kalau untuk saat ini angkringan malam, atau buat wisata buat rumah makan gitu. Rencana juga mau yang seperti itu. Rencana sekalian mau dibuat Ya, rencana buat rumah makan sekalian. rumah makan. Ya, kan bisa sekalian nonton kebun anggurnya juga. Berarti nggak hanya stuck di kebun gitu ya, Ya, berarti masih ada ya. progres ke depannya gitu. Dari awal tadi kita bikin gazebo atau juga bikin taman, lama-lama kok memang kayak proper sih buat rumah makan. Gitu. Nah untuk RVA-nya sendiri Mas, sekarang kita bahas yang RVA ya. Nah untuk RVA itu untuk sekarang ini kan masih jalan toh Mas? Ya, masih jalan. Berarti jenengan itu dua ini ya, jalanin RVA juga, jalanin yang kebun ini juga. Ya, kalau RVA itu memang saya sendiri. Kalau yang buat kebun ini saya masih untuk pengelolaan kebunnya itu masih aku bantu orang tua. Ya. Berarti masih utama yang ngelola itu dari bapak ibu. Ya. Nah kalau untuk RVA-nya sendiri Mas, dulu motivasi Mas Zaki itu membangun RVA, akhirnya bisa terbentuk tim, dan akhirnya sekarang udah disewa di mana-mana gitu. Dulu motivasinya gimana? Motivasi awal itu kan kita pasti mikir gini, kalau kita memiliki kemampuan, kalau kita nggak dikembangkan dari diri sendiri, itu kan buat apa? Nggak bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Nah terus kebetulan ada temanku juga yang memang dia pinter editing, dia cocok untuk buat foto. Nah, aku rangkul semuanya, aku rangkul timku buat jadiin satu grup tim. Ini tim RVA ini nanti buat dimana RVA ini sebagai wadah buat kreasi kalian. Nah begitu. Jadi selain saya sendiri mengembangkan bakat, juga
juga saya menarik teman-teman saya juga biar kamu juga ikut belajar kalian ya. Jadi biar bareng-bareng gitu Ya, ya. buat bareng-bareng. Nah untuk kedepannya nih RVA ini kan Mas Zaki juga udah ada kebun gitu. Ya. Kira-kira masih mau dikembangin lebih lanjut lagi nggak Mas untuk RVA-nya? Tentu pasti untuk RVA sendiri pasti harus lebih kembangin lagi ya. Apalagi untuk media sosial saat ini itu kan ramai sekali buat untuk situs promosi juga. Nah di situ kita memang seharusnya menekankan yang ada di promosi itu sebenarnya buat biar menjangkau lebih banyak. Berarti kalau RVA dipanggil untuk endorse apa mungkin itu juga Bisa. bisa. Ya. Nah ini kan Mas Zaki ini udah megang dua ini kan mesti kadang ada titik benturannya toh Mas. Ya, Mesti apalagi ada sama kuliah. Nah, apalagi di samping kuliah terus kesibukan Mas Zaki yang di sini kan juga ada Karang Taruna toh Mas. Iya, ada Ya, Karang Taruna. tadi sampai siapa Sampai Bapak Aji. Bapak Ya, Aji itu katanya juga masih ada rapat gini ya. Itu caranya Mas Zaki untuk Mengelola manajemen diri sendiri itu gimana nih? Sekalian pesen buat teman-teman sekalian ya yang masih kadang bingung, aduh aku harus gini ya kadang, atau yang malah mager untuk ngapa-ngapain. Nah, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman anak muda. Ya, terutama untuk anak-anak muda nih. Motivasinya Mas. Kalau saya sendiri itu di lain sisi juga saya kuliah itu yang lebih saya nomor satukan itu memang usaha. Terserah kalian itu mau jadi apa nantinya, kalian mau serius untuk kuliah atau serius bekerja, itu kan pilihan masing-masing individu. Nah kalau saya kuliah memang nggak begitu untuk sangat bekerja keras buat untuk mendapatkan prestasi ini itu enggak, secukupnya semampunya saja saya untuk kuliah sebisanya ya, juga nggak goblok-goblok banget buat kuliah, stabil ya. Terus di lain sisi saya lebih menekankan bidang yang usaha. Berarti lebih condong ke yang kayak cari pengalaman ya, gitu, lebih cari yang di luar ya, cari yang di luar kampus malahan ya Mas ya gitu. Nah untuk misalnya nih untuk motivasi teman-teman yang masih mager gitu, mau ngapa-ngapain masih mager, masih ada di zona nyaman gitu, gimana Mas? Teruntuk buat terutama anak muda sih yang memang nggak banyak aktivitas di rumah terus atau bagaimana, mungkin lebih ditata lagi niatnya sih sebenarnya. Tata lagi niatnya kalian itu mau nanti yang seperti apa. Soalnya bagi saya umur sekarang yang udah 20 tahun ini, saya bisa mencapai target 21 itu kita harus punya apa sih, harus ada target. Harus ada target. Dari situ untuk membangkitkan semangat saya buat mesti tidak mager-mageran, mesti pengen ini, pengen itu, pengen itu buat selalu mencari pengalaman yang lebih banyak. Berarti kesimpulannya yang bisa menyemangati diri kalian itu ya diri kalian sendiri, ya Mas Zaki. Berarti ya yang punya patokan kalian, kesadaran diri masing-masing itu sangat penting. Kalian di umur segini ingin miliki apa, ingin punya apa itu kan yang memanage juga kalian sendiri, yang memotivasi diri kalian kan juga kalian sendiri. Gitu ya Mas. Ya mungkin itu aja ya Mas Zaki. Terima kasih banget waktunya malam ini. Maaf mengganggu, merecoki Mas Zaki di kesibukannya. Ya terima kasih. Sekian teman-teman. Saksikan di video selanjutnya. Dadah.